Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022 dan 2023 untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan paket 4. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita pada kali ini dengan langsung melihat dokumen negara yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, Kemendikbud. Di sini kode soalnya adalah 2145, alokasi waktunya 8 jam. Tentu soalnya penugasan perorangan. Judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, baiklah, kita akan memulai langsung pada soalnya, dan harapannya ketika membahas soal ini kita sama-sama akan mempraktikkan sesuai dengan alat yang diminta oleh soal, yaitu ada laptop atau PC, smartphone, dan pintu, kompas tester, dan lain sebagainya, sampai pada ke router. Dan harapannya ini semuanya sudah disiapkan sehingga kita bisa langsung mempraktikannya. Nah, kita lihat di soal tugas bahwa skenario dalam soal ini adalah Anda bertindak sebagai network system administrator, dan tugas sebagai network system administrator adalah merencanakan, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah wifi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, dan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Nah, di sini sudah jelas bahwa pengkelompokan soal ya dalam mengerjakannya di sini ada mengkonfigurasi internet gateway, kemudian hotspot radius, ya, web proxy, firewall. Ya, jadi ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 kelompok yang perlu kita konfigurasikan. Nah, baiklah, kita mulai saja untuk mempraktikkan konfigurasi di router port yang diminta oleh soal paket 4 ini. Kita buka Windows. Kita pakai yang untuk 3S6 ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari support Windows ya, support Windows masing-masing. Nah, ini sudah terbaca ya oleh Windows dengan laptop yang saya gunakan ini. Routernya sudah terbaca dan kita akan masuk ke dalam router. Nah, sebelum masuk ke dalam router, pastikan bahwa susunan dari topologinya atau pemasangannya sudah sesuai ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam soal di sini, ini adalah topologinya dari internet atau ISP masuk ke router. Di sini kita menggunakan internet menggunakan header 1, dan di sini dalam prakteknya kita tidak menggunakan switch, sehingga monitoring klien jadikan sebagai monitor yang dipasangkan ke header 2 di dalam router. Dan nanti hotspot yang kita akan buat di sini, kita akan menggunakan fasilitas yang sudah ada di dalam
router, yaitu menggunakan WLAN. Nah, ini topologi ini yang perlu kita pahami dulu sehingga nanti dalam konfigurasinya tidak bingung untuk menentukan header yang akan kita pasangkan IP-nya. Nah, baiklah, kita mulai. Dan jangan lupa sebelumnya untuk masuk kepada Winbox, kita pastikan terlebih dahulu bahwa adapter yang kita gunakan di sini sebelumnya sudah kita refresh atau kita enablekan. Ini dalam arti IP-nya di sini sudah uptime ya. Kita lihat di sini IP-nya uptime, tidak ada IP yang terpasang di sini sebelumnya. Nah, ini kita reset dulu ya, karena sebelumnya pernah dipakai. Kita reset terlebih dahulu semuanya supaya tidak ada konfigurasi yang masih ada di dalamnya. Kita tunggu sejenak, router akan melakukan reset konfigurasi. Kita coba refresh apakah sudah nol IP-nya. Tunggu sejenak ya, ini lama dan tidak tergantung dari kualitas router dan sistem yang membaca router. Sebentar, masih membaca atau masih mereset sampai muncul. Nah, ini udah muncul ya. Di sini kita bisa melihat di sini IP-nya adalah 0000 ya, sehingga sudah dipastikan bahwa tadi yang kita lakukan melakukan reset konfigurasi sudah bisa di reset. Dan portnya kita menggunakan RB941 ya, RB941 yang mana second end ini sudah dilengkapi dengan WLAN. Kita masuk ya, kita tunggu login. Nah, ini dia. Baik, kita mulai. Pertama ya, yang harus kita pastikan adalah kita melihat interface. Nah, kenapa kita melihat interface? Kita melihat fungsi dari header yang sudah kita lakukan pemasangan pengkabelan ya, pemasangan pengkabelan. Wah, ini bisa. Nah, ini dia. Nah, jadi yang sudah terbaca adalah header 1, R di sini adalah berarti read ya, dan header 2 untuk klien ya, read juga. Dan ini kita aktifkan WLAN fasilitas yang sudah ada di RB941 untuk nanti kita jadikan sebagai access point. Baiklah, kita mulai dari soal pertama. Apa yang diminta di soal di sini kita lakukan konfigurasi data sesuai dengan ISP ya. Baik, kita lakukan. Untuk melakukan soal nomor 1 dan 2 ya, kita lakukan di sini konfigurasi router, wifi router dan ISP. Berarti kita melakukan DHCP client dan IP ya, kemudian kita ke DHCP client, tanda plus, kemudian pastikan DHCP dan interface yang kita gunakan dari di awal adalah untuk ISP adalah header 1, dan pastikan untuk peer DNS dan peer NTP nya di checklist. Kalau sudah kita update dan oke. Dan pastikan bahwa status di sini port, dalam arti header 1 sudah mendapatkan IP atau gateway dari ISP. Nah, ini gateway yang dapat ya, IP gateway yang dapat untuk header 1. Nah, kemudian selanjutnya soal berikutnya adalah yang ini ya, kita sudah beri tanda merah tanda kuning.
Baik, selanjutnya kita lanjutkan, kita berikan tanda kuning ya, bahwa soal nomor 1 sudah kita kerjakan, dan nomor 1 kita jangan lupa kita mengaktifkan DNS ya, sehingga internet bisa kita aktifkan dengan memanggil nama domain. Kita memberikan DNS untuk Google 8.8, kemudian secondary-nya kita isikan secondary dari Google juga 4.4k, jangan lupa download dan oke ya, kita sudah selesai untuk soal nomor 1. Kemudian berikutnya adalah untuk NTP ini untuk mensinkronkan waktu ya, waktu sesuai dengan zona kita masuk ke sistem ya, kemudian kita ke SDV client. Nah, di sini kita berikan checklist enable di sini ya, dan kita berikan alamat poolnya saja ya, alamat pool kita isikan ID Indonesia pool ntp.org ini untuk pool Indonesia, dan kita juga mensinkronkan dengan Asia. Kita ketikkan Asia pool ntp.org. Nah, ini poolnya sudah kita isikan, kita apply apakah bisa dipanggil. Nah, bisa ya, servernya aktif, dan nanti dan sendirinya dia akan memanggil server poolnya, dan di sini last update-nya akan muncul, tapi sedikit lama. Nah, ini dia muncul ya, muncul di sini. Berarti ini sudah terkoneksi dengan pool dan sudah tersinkron. Dan langkah selanjutnya kita mensinkronkan waktu ya, waktu di sistem. Clocknya kita cek apakah sudah sesuai belum. Nah, sudah sesuai ya. Hari ini kebetulan di Maret ya, jam tanggal 1. Dan time zone-nya adalah Jakarta. Kita apply, kalau sudah sesuai kita apply. Oke, untuk soal nomor 2 sudah. Dan lupa kita berikan kuning supaya bisa terlihat yang sudah kita kerjakan. Dan berikutnya kita memasangkan tombol proxy untuk web proxy-nya, VIP, kemudian web proxy. Di web proxy kita di sini enable, kita checklist, kemudian webmaster kita ganti, kita rubah ya sesuai dengan yang diminta oleh soal. Dan soal ini nama peserta dan sekolah. Silakan namanya diisikan dengan nama masing-masing. Contoh misalnya di sini saya isikan Pak Dinsi, kemudian sekolahnya diisi dengan SMKN 1 misalkan, Cirebon .sc.id ya. Silakan nanti diisi sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Nah, kalau sudah kita apply ya, dan kita oke terlebih dahulu. Oh ya, jangan lupa chest on list-nya kita checklist. Apply, oke. Soal nomor 3 kita sudah lakukan. Berikutnya kita lakukan untuk soal 4 dan 5 jaring internet. Nah, ini berarti kita lakukan NAT ya, agar semua
header yang terhubung di dalam router akan mendapatkan gateway dari ISP. Dari IP kita ke firewall, kemudian kita pilih NAT, jangan lupa pilih NAT ya, NAT. Kemudian di sini ada tanda tambah, kemudian kita tadi advance, kita pilih general, dan ini kita pilih source NAT atau SRC NAT ya, source NAT. Kemudian out interface-nya, di mana out interface-nya adalah input di mana ISP itu masuk, yaitu kita gunakan di sini adalah header 1, kemudian aksinya adalah masquerade, kemudian kita apply, kita oke. Kita lihat apakah ada yang jalan sini ya. Secara konfigurasi sudah diaktifkan. Kita bisa tes apakah sudah masuk ke dalam router ya. Kita bisa tesnya di terminal terlebih dahulu. Kita ping ke Google. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini paketnya sudah ada, paket juga sudah ada. Oke. Yang soal 4 dan 5 sudah. Kemudian kita ke jaringan lokal. Kita masuk ke IP address jaringan lokal yang pertama. Yang diminta soal adalah ini ya, IP address adalah 100.1/25. Kita pasangkan di sini. Enaknya ini begini ya, supaya lebih enak. Supaya bisa berbarengan. Oke. Kita isikan di sini sesuai dengan soal 198.1.1/25 ya. Ini kemudian kita enter antara enter 2. Tadi kita sudah memasangkan klien dan monitor plus untuk monitor di enter 2. Kita apply ya, kita apply, kita oke. Nah, ini kita sudah untuk enter 2 di port atau di enter 2, port 2 kita tandai. Kemudian buat DHCP Bank semua klien, berarti ini kita gunakan fasilitas DHCP server ya, IP DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP setup. Jangan lupa DHCP server yang digunakan untuk klien adalah di LAN-nya adalah di enter 2 ya. Untuk jaringan LAN-nya di enter 2, kita next. Kemudian ini adalah gateway dari enter 2, next. Nah, di sini jangan lupa, di sini yang diminta adalah semua klien ya. Jadi kalau misalnya kita hitung, n-nya adalah dari 2 sampai ke 100 ya. 100. Nah, ini next, dan s-nya itu next. Oke, ini sudah kita tandai. Nah, bagaimana buktinya kalau memang jaringan lokal atau di enter 2 ini sudah aktif DHCP servernya? Kita bisa lihat ya di header kita di sini ya, kita lihat apakah sudah masuk belum IP yang diberikan oleh DHCP server di header 2. Kita disable dulu. Nah, kalau itu kita enablekan lagi, identify dulu. Nah, udah yang ketiga kita lihat apakah sudah dapat. Nah, dulu internet, dan lihat kalau kita lihat IP-nya. Nah, ini IP yang diberikan oleh DHCP server di enter 2, IP address-nya 192.168.100.100. berarti sudah mendapatkan ya, IP-nya sesuai, berarti DHCP server sudah sesuai, dan internetnya juga sudah didapat karena tadi
kita sudah memberi. Nah, internetnya sudah didapat ya, karena tadi kita sudah mengkonfigurasi NAT ya, NAT di firewall sini ya, yang berfungsi untuk bisa memberikan gateway ke keseluruhan header ya, sehingga kita di header 2 dan di klien kita sudah mendapatkan header, mendapatkan internet maksudnya. Baiklah, kita lanjut, kita ke soal nomor 8. Soal 8 itu membuat firewall agar IP 102 sampai dengan 190 dapat ping ke router. Kita lakukan filter rule ya di firewall, filter rule di firewall, kita buat tanda plus, kita ke general, dan chainnya adalah input ya, karena ada masuk input. Kemudian source address-nya berapa ini? IP source address-nya adalah 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.50 ya, 50 itu tidak bisa ngeping ke IP router. IP router kita adalah di header 2 adalah 192.168.100.1. Nah, IP routernya adalah 1.1. Nah, IP klien ini ketika nanti di ping tidak bisa masuk ke router yang di ping. Nah, sehingga protokol yang digunakan adalah protokol ICMP itu. Nah, kemudian untuk input interface kita bisa berikan header 2 karena sudah jelas ya, ini adalah masuk ke IP router header 2, jadi kita berikan saja internet input interface dari header 2. Kemudian aksinya drop ya, karena tidak bisa masuk, jadi kita berikan drop, kita apply. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa mengujinya ya, kita uji melalui CMD atau command prompt. Kita ping dulu, ini IP nya masih 100 ya, titik 100. Kita ping dulu 192.168.100.1. Ini bisa karena IP nya di sini IP yang masih diizinkan 100. Nah, untuk mengujinya kita berikan IP statis ya, IP statis itu kita berikan IP sesuai dengan IP yang tidak diizinkan, 192.168.100. yang tidak diizinkan adalah dari 2 sampai ini ya, dari 2 sampai dengan 50 kita berikan 6 deh, 6 ya, 6. Kemudian gateway nya ke header 2 kalkulator 218.100.1. Oke, ini saja IP status yang kita pasangkan di klien. Oke, nah, kita coba ya, kita lihat dulu di sini, kita lihat di 106 ya, ini harus tidak bisa copy ke router. Nah, berhasil ya, bisa copy. Kalau berhasil kita kembalikan lagi di uptime karena kita masih mengkonfigurasi routernya. Kita kembalikan lagi, kita ping lagi. Nah, internetnya masuk. Oke ya, ini sudah
soal nomor 8 sudah kita blok, kita berikan tanda. Selanjutnya soal nomor 9 masih di filter rule ya, IP yang selebihnya tadi 51 sampai dengan 100 tidak bisa ping ke klien wireless ya, yang mana klien wireless ini belum kita buat dengan IP di jaringan WLAN-nya adalah 192.168.1. Kita buat rule-nya aja dulu ya. Kita buat rule-nya terlebih dahulu. Seperti biasa tanda plus, jurnal, dan jangan lupa ini chain-nya adalah input, dan ini source-nya adalah IP klien yang dimiliki oleh LAN ya, jaringan lokal 192.168.100.51. Nah, ini IP ini tidak bisa ngeping ke kliennya WLAN, yaitu 192.168.0/24 karena tidak diizinkan untuk ngeping ke semua klien di WLAN. Protokolnya sama, masih menggunakan protokol CNP ya, dan interface-nya adalah interface WLAN pastinya ya, WLAN. Action-nya adalah drop. Oke. Nah, untuk filter rule yang ini kita belum bisa menguji coba karena kita belum memasangkan atau mengkonfigurasi jaringan WAN-nya ya. Nanti setelah kita konfigurasi jaringan WAN kita bisa mengujinya. Nah, ini untuk 9, dan nomor 10 kita buat rule ya, buat rule untuk kualitas pencatatan logi. Kita masih di filter rule plus, karena pencatatan masuk ke router berarti kita masih menggunakan input ya, input, kemudian aksinya adalah log, login, lognya kita checklist jangan lupa, dan kita isikan log prefixnya, misalkan kita isikan log router ya, log router, kita apply, kita oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat rule, kemudian kita arahkan catatan itu ke dalam disk ya. Jadi kita masuk ke sistem, kemudian kita pilih login, dan tanda plus kita klik. Nah, topik tidak usah, kita di prefix. Prefix ini tadi yang kita isikan di filter rule ya. Tadi yang kita ketikkan di filter rule adalah log, ini harus sama, log router. Ini harus sama dengan grafik yang ada di filter rule ya, dan action memorinya kita pindahkan ke disk karena yang diminta oleh soalnya adalah tersimpan di disk. Kita apply, kita oke. Log router ya, kita lihat di sini log router ya, oke, kita lihat di lognya. Nah, merek disk, nah ini ya log router, ini udah kebaca di sini. Oke, nomor 10 kita sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke jaringan WAN. Nah, ini dia jaringan WAN. Untuk ke jaringan WAN kita pilih, kita pastikan tadi wireless sudah aktif ya di sini. Nah, kita pasangkan SSID karena IP-nya tadi IP-nya juga belum diberikan ya, IP WAN-nya ya. Kita berikan IP address dulu untuk IP WAN plus kita berikan 192.168.200 ya, ini 200 titik 1/24. Jangan lupa interface-nya adalah WLAN apply. Nah, ini ya, oke.
Nah, ini sudah kita pasangkan ya. IP WLAN-nya adalah 192.168.200.1/24 ya, kita berikan tanda. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 12 ya. 12 kita double klik WLAN untuk merubah station menjadi AP bridge karena kita akan gunakan sebagai AP. Nah, kemudian yang diminta SSID nya adalah ini ya, kita kopikan saja, tapi kita pindahkan di sini. Paste, kita ganti nama pesertanya seumpama adalah Pak Dinsi. Oke, kita apply, kita oke. Kita tes ya, boleh kita tes ya di sini. Kita tes, kita enablekan dulu apakah di sini ada SID namanya Pak Dingsi yang tadi kita buat. Kita lihat, nah sini ada ya, ini sudah ada. Oke, kita disablekan dulu kita untuk melakukan konfigurasi yang lain supaya tidak begitu mengganggu. Kemudian selanjutnya ini kita sudah ya, kita berikan tanda nih ya, kalau kita sudah mencapai nomor 12. Berikutnya kita pasangkan DHCP pool sebanyak 99 klien. Kita konfigurasi di hotspot IP hotspot ya, server ya, kita pilih hotspot setup, jangan lupa ini headernya WLAN. Kalau menggunakan header yang lain atau akses pointnya dari eksternal, silahkan pilih headernya di mana di pasangannya AP eksternal. Kalau kebetulan di sini kita menggunakan WLAN yang merupakan fasilitas dari routerboardnya, kita pilih WLAN. Next, ini adalah IP yang tadi sudah kita buat. Ini pastikan ini masih current network supaya dapat gateway IP internet. Next, nah ini adalah pool untuk networknya sesuai dengan yang diminta oleh soal. Yang kena soal adalah 99 client ya, sehingga kita rubah di sini n nya menjadi 100 untuk jumlah 99. Next, nah ini SMTP servernya kita bisa isikan Google aja ya. Ganti IP Google, DNS Google. Next, DNS-nya kita bebas ya, di sini tidak ada ketentuan untuk memberikan DNS name, kita berikan DNS name sendiri saja, misalkan Pak Dinsi.net, dan pastikan penamaan DNS ini tidak ada penamaannya di dalam hosting atau dalam internet yang sudah ada, jadi kita buat yang tidak ada di dalam internet, padinsi.net. Kalau sudah, kita next. Admin di sini pilihan ya, boleh diberikan password atau tidak ya untuk localhost port usernya. Di sini saya tidak berikan password supaya untuk memudahkan konfigurasi saja dulu. Next, oke, sudah selesai. Untuk pengaturan pool di sini kita berikan tanda. Nah, dari mana kita bisa lihat bahwa DHCP server dari WLAN sudah kita dapat ya. Kita kembali lagi ke WLAN, kita bisa cek ya, memastikan bahwa sudah didapat. Kita masuk ke Pak Dinsi ya. Nah ini langsung masuk. Oke, kita lihat dulu sini aja. Nah, 200 dari 100 ya, ini memastikan bahwa DHCP server dari WLAN
sudah aktif ya untuk diberikan ke klien. Terus ini boleh dipakai atau boleh tidak ya, tapi untuk sementara dipakai nggak apa-apa lah. Ini sudah. Kemudian kita membuat copy account hotspot. Copy account hotspot di radius, kita aktifkan dulu radiusnya. Kita ke server profile, kita ke patinsi.net ya, DNS yang udah dibuat, kita double klik. Nah, radiusnya kita use radius ya. Ini kuncinya, cokinya kita buang. Ini sudah sesuai radius ya, perlu diingat ini sudah sesuai, tidak yang dirubah. Loginnya, cokinya saja yang kita buang. Kemudian radiusnya jangan lupa ini dicentang atau di checklist, lalu apply dan oke. Kemudian kita ke mana, ke radius ya, kita ke radius, kita mengaktifkan radius, kita pilih radiusnya, kita menggunakan hotspot ya. Addressnya kita pakai address VLAN 127 0.0.1. Secretnya opsional ya, kita isikan apa saja boleh. Saya isikan di sini admin aja supaya mudah. Admin. Kalau sudah, ini status tidak usah ya, di sini saja yang perlu kita konfigurasi. Kita apply, kita oke. Nah, selanjutnya setelah itu kita konfigurasi incoming ya, jangan lupa ini kita checklist, kita apply, kita oke ya. Sudah kita aktifkan. Untuk radiusnya tinggal kita membuat double account. Kita masuk ke aplikasi ya. Aplikasi yang kita gunakan adalah username hotspot ya, username. Nah, di sini username ini bisa di download ya, bisa di download di internet banyak username. Nah, ini portable ya, portable, jadi paketnya tidak usah dipasangkan atau di packet di Microtik ya. Nanti yang dipasangkan atau packet yang terpasang di Microtik hanya generate-nya saja yang sudah terbuat. Kita double klik. Nah, ini adalah IP di enter 1 ya, untuk masuk awal tadi tidak kita beri password. Kita login dan kita masuk ke dalam menu user management ya, yang tadi kita buat, yang kita pakai. Kita pilih hotspot list, kita lihat. Nah, ini adalah tadi yang awal kita buat lewat admin ya. Nah, selanjutnya kita buat user sebanyak 20, kita pilih generate di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, hotspot server. Kita pilih hotspot 1 ya, hotspot 1 itu tadi yang berada di sini ya, hotspot. Hotspot 1. Kalau mau al juga boleh, bisa. Kemudian kita karakter kombinasinya apa nih, uppercase atau lowercase. Kalau uppercase berarti huruf besar ya, lowercase saja deh, lowercase. Panjang dari namanya jangan banyak ya, 3 aja lah. Password lainnya juga 3, yang tercontoh aja 3. Bandwidthnya default aja, kita nggak mengatur. Time limitnya kita untuk 1 hari, kita buat 1 hari kita aja. Komanya wifi gratis, karena kita saja gratis, nggak bayar. Kita buat number usernya 20 karena tadi diminta oleh soalnya 20, harganya 0, gratis. Oke, kita generate. Oke, sukses. Nah, ini adalah user account yang dibuat secara random ya oleh sistem user management. Nah, ini, nah kita lihat apakah
paket ini. Nah, selanjutnya kita lihat apakah generate user ini yang sudah kita buat di user manager ya sudah ada di dalam manajemen hotspot ya yang ada di Windows. Kita lihat di user. Nah, ini ya berarti sudah ada. Ini sudah ada. Kita bisa tes ya, kita uji coba dulu. Boleh ya, kita uji coba. Kita masuk di sini, kita buka browser. Kita buka browser, berarti kita masuk ke mana nih? Tadi kan coba ininya kita disable dulu deh. Soalnya kita disable dulu ya, supaya kita pastikan bahwa yang aktif adalah wirelessnya. Nah, udah kita coba buka komputer. Nah, teman-teman, kita enablekan dulu disconnect, terus kita masuk lagi. Kita masuk lagi. Nah, kita klik ini. Oh, ini kita masuk jaringan dulu nih, lupa. Nah, ini dia ya, masuk jaringan. Kita lihat apakah bisa dipakai usernya. Di sini kita coba ini nih, cop ya, cop. Usernya cop, kemudian passwordnya adalah xpc. Usernya cop, kemudian passwordnya tadi xpc. Login. Oke. Nah, masuk ya. Oh, jangan simpan deh, kita apa juga. Nah, masuk ya. Oke, masuk. Berarti sudah berhasil ya untuk user ini. Kita centang. Nah, berikutnya kita kembali lagi, kita lakukan, kita disenable lagi ya, karena kita masih menyeting router. Untuk soal berikutnya yaitu account hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 07 ya. Kita masuk dulu ini, kita ke firewall lagi nih, IP firewall, kemudian kita pilih filter rule, kita pilih apa di filter rule, kita pilih input karena kita mau drop ya, input, kemudian otomatis hotspot di sini berarti kita menggunakan interface-nya adalah WLAN yang akan diblok ya, WLAN. Kemudian advance-nya di sini bukan advance ya, ke ekstra. Sekali lagi general, input, WLAN, kemudian ekstra. Itu di sini yang diminta adalah pukul 7 sampai 16 itu yang bisa digunakan. Berarti kita di sini buat dua rule ya. Nanti rule pertama time-nya di sini yaitu dari pukul 16 dulu ya. 16 titik 00 sampai dengan kalian titiknya 00 itu enggak 16
01, karena ini mintanya dari 16, masih bisa dari 1601 sampai dengan berarti sampai dengan pukul 23.49 ya, 59 untuk sampai jam 12, karena kalau sudah jam 12 ke bawah berarti harinya beda. Nanti untuk rule berikutnya 59 ini titik 2, sorry. Kita lupa 16.01. Oke, ini untuk rule yang pertama. Kita pilih action adalah apa nih, drop ya, drop. Pilih oke, ini yang pertama. Kemudian kita buat rule yang kedua. Nah, kenapa ini kok merah inaktif ya, karena settingan ini dibuat di pagi hari ya, dengan tadi aktifnya yang kita buat ini adalah di sore hari ya. Nah, berikutnya kita buat fitur rule ya, fitur lagi, kita ke input lagi, input, kemudian interface nya ke ulang, ke action extra dulu, time. Nah, di sini time-nya dari pukul 00.01 lewat 1 nih, 1 malam ya, tengah malam. Kemudian secondnya sampai dengan pukul, ini yang diminta adalah 07, berarti kita di sini dari 06 sampai dengan 59. Nah, berarti saat ini nggak bisa nih. 59 ya, 9 aksinya drop ya. Oke. Nah, ada dua nih. Coba bisa nggak internetnya? Kita tes. Apakah bisa internet? Ya, bisa masuk ke internetnya deh. Coba dulu ya. Nah, ini nggak jalan. Coba kita ulang ya. Coba dulu untuk mau tes apakah bisa banget. Nah, ini kan
koneksinya jalan, cuma bisa tidak dia melakukan aksesnya. Baik, kita cek ya apakah akun browsernya ya. Di sini kan akun browsernya bisa menggunakan internet ya, bisa menggunakan jam 7. Nah di sini di pagi hari coba kita bisa nggak masuk di sini, nggak bisa nih. Coba Pak Din tadi kan DNS nya ya, Pak Din si ini nggak keluar, Pak Din si .net. Nah, kita reset dulu ya, kita ini dulu apa, reset dulu riwayatnya ya, karena ini lokasi yang tadi semua kita hapus dulu. Saya kita coba tunggu deh, kita buka lagi nih Chrome-nya. Pak Din, dengan begini saja, dengan menuliskan secara manual, begitu masuk ke SSID sudah bisa terlihat ya. Kalau tidak bisa masuk ke dalam akun user Pak Din si .net. Tuh nggak bisa ya, nggak bisa masuk ke akunnya nih, nggak bisa. Nah coba kita, nggak bisa nih ya, nggak bisa masuk ke tampilan launching, nggak bisa statusnya ya, berarti sudah terbukti ya, teruji kalau tidak bisa masuk ke akun. Jadi soal ini sudah bisa. Nah, gimana kalau misalnya kita coba kita kembalikan lagi, misalkan bisa saja kita pasangkan dulu internetnya. Ini kita setting dulu, kita masuk ke Boombox dulu, kita menonaktifkan untuk blok ya, blok waktu supaya bisa dikonfigurasi. Masuk lagi, oke kita coba nih yang mana nih ya, ini ya yang reaktif, kita tutup dulu. Itu kita hapus dulu lagi. Masuk ini, coba lagi ya untuk memastikan bahwa nomor, supaya kita pastikan. Dan ini kita disable dulu, dan kita enable, kita pilih lagi SSID nya, kita koneksikan lagi. Kita memastikan bahwa sekarang sudah keluar menu loginnya lagi ya, setelah kita menonaktifkan. Kita tunggu. Nah,
Baik, kita lanjutkan, kita coba untuk melakukan pengujian apakah blocking yang kita lakukan untuk waktu tertentu di WLAN bisa berjalan ya. Kita disable dulu WLAN-nya, kita aktifkan lagi enable. Kemudian kita jalankan virusnya, WLAN-nya ya, kita jalankan dulu. Nah, kita masuk ke connect ya, apakah masuk? Coba. Nah, ini ada dapat IP-nya ya, no internet access ya. Nah, no internet access ini tuh tidak dapat ya, jadi sudah sesuai karena yang kita lakukan tadi di pukul yang bisa digunakan ada pukul 7, sekarang pukul 5 ya, berarti masih belum bisa digunakan ya. Nanti konfigurasi yang kita lakukan yang nomor 15 ya sudah berhasil kita lakukan. Nah, kita berikan tanda. Nah, sudah ya, kita sudah berikan. Sekarang kita masuk lagi untuk soal berikutnya, untuk konfigurasi soal berikutnya, itu soal untuk nomor 16 dan 17. Kita masuk lagi ke Winbox, kita masuk ke Winbox lagi ya. Kita masuk lagi ke Winbox. Oke, kita masuk lagi ke Winbox untuk melanjutkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah blocking site ya, blocking site. Di sini kita akan lakukan blocking karena di sini tidak ada keterangan blocking di line tower ya, walaupun di sini kalau kita lihat di pengujiannya menggunakan smartphone ya, tapi kita lakukan saja lah untuk semua header ya, semua header tidak bisa melakukan blocking site di Linux ORG dan blocking file dan cafe. Oke, kita lakukan karena tadi kita menggunakan proxy ya, jadi nanti ada rule yang menggunakan proxy ya. Kita ke rule untuk blocking site dulu, kita menggunakan layer 7. Kita ke IP firewall layer 7, kita pilih atas ya, kita buat di sini dulu namanya, kemudian kita buat script di sini. Kita tidak pakai layer 7 ya, untuk saat ini kita pakai ini aja, filter rule aja, di filter dulu ya, di filter dulu kita pakai pet aja ya, pet. Kemudian protokolnya adalah GNP ya, kemudian di advance-nya di konten sini kita pilih, kita ketikkan Linux .org. Nah, kemudian actionnya aktif. Oke, kita coba ya apakah promset untuk Linux ORG bisa berhasil.
coba kita riwayatnya kita clear dulu, hapus semua. Oke, kita ke Google. Masih pakai launcher ini ya, karena internetnya nggak bisa ya, nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk nih, internet. Kita tutup dulu ini ya, seperti tidak mengganggu. Tadi kita pengujian ini ya, kita coba dulu. Karena waktunya nggak bisa ya, kita lakukan pengujian di lokal aja dulu ya. Nah, kita masuk di lokal, jadi kita nggak ke sini, langsung ke Google aja. Nah, Google, kita pilih Linux ORG. Apakah bisa diblok? Tidak. Masih terus berputar. Masih muter-muter. Nah, ini kemungkinannya sudah bisa untuk kita blok ya. Coba lagi ini kita firewall proxy, bukan. Kalau proxy berarti betul karena konfigurasi di mengikuti. Nah, betul ya, proxy dan firewall berarti sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk pet MP3, kita menggunakan web proxy aja ya, karena di sana kita memasangkan menggunakan web proxy. Nah, ini kan tadi kita pasangkan ini, kita ke akses, kita pilih plus, tadi yang website sudah, tinggal kita yang pet, berarti petnya di sini kita ketikkan bintang underscore bintang, mana bintangnya ya, bintang titik MP3 ya, MP3 ini. Kemudian kita pilih API, oke, dan satu lagi MKV ya, bintang titik MKV ini API dan oke. Jangan lupa ini kita API dan oke. Kita coba lagi ke Google. Indeks, kita langsung ke filenya saja, mencari indeks MP3. Nah, ini ya, kita coba ini MP3 ini ya, indeks MP3 ini, dan kita coba buka apakah berhasil atau tidak. Ya, buat ya, rule-nya kita buat solid rule di firewall. Nah, jangan lupa nih rule di firewall-nya. Nah, kemudian kita buat destination map ya, destinasinya jangan lupa dengan protokolnya ke TCP. Kemudian actionnya ke redirect itu ke port 8080. Oke, kita coba lagi, kita riwayatnya buang dulu ya. Terus kita coba, oke, kita
reset dulu ya, kita reset dulu riwayatnya. Oke, sudah tidak ada. Kita bisa mencoba lagi, masuk ke Google. Belum bisa ya. Kita isikan ada yang salah nih. Kita coba lihat ke destination tadi ya. Nah, dan terlewat tidak. Jadi oh ya, ini pot ini kita isikan lagi. Oke, coba lagi. Nah, ya, kita klik indeks ya, kita cari indeks sampai 3 sini. Berhasil apa tidak? Nah, ini ya, berhasil ya, bahwa tadi yang kita blok tadi berhasil. Di sana ada keterangan forbidden access denied ya Pak Dinsi. Coba ini yang ini kita lakukan konfigurasi, dan selanjutnya kita coba untuk MKV nya ya. MKV nya kita coba index MKV index. Nah, ini coba yang ini ya, coba kita apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Nah, jadi demikianlah konfigurasi atau pembahasan untuk soal paket 4 ya. Kita sudah semua kerjakan dan sudah dicoba 1 sampai dengan 17. Nah, kerjanya seperti ini, dan tadi untuk pengujiannya kita sudah langsung lakukan pengujiannya di sini. Jadi semua rule yang ada di dalam soal sudah kita lakukan. Demikianlah pembahasan untuk uji kompetensi kalian pembelajaran 2022-2023 untuk paket 4 ya, kompetensi kalian teknik komputer jaringan untuk tugas troubleshooting kabel jaringan pada jaringan LAN. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.